Kabarnya beneran luar biasa. Yang lagi ada masalah angkat tangan. Yang tidak ada masalah angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Iya saudara, iya saya percaya tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Iya, semua orang pasti punya masalah. Cuma orang yang di kuburan yang sudah tidak ada masalah. Tapi dia akan bermasalah dengan pengadilan Tuhan. Dan biarlah selama kita hidup, kita ada di dunia yang penuh dengan masalah. Yang terpenting jangan cari-cari masalah. Hidup ini sudah ribet. Kita hidup lurus aja, masalahnya banyak. Apalagi kalau hidup kita bengkok. Para suami-suami, hiduplah benar menjadi suami yang bertanggung jawab dan menjadi imam yang baik bagi keluargamu. Bawa istri dan anak-anakmu dalam takut akan Tuhan hari-hari ini. Demikian juga para ibu, kita mau menjadi pendoa, penolong di tengah rumah tangga kita. Saya yakin hari-hari ini Tuhan sedang mencari imam di tengah rumah tangga. Agar setiap keluarga itu bisa dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Melihat semua keadaan yang terjadi hari-hari ini, saya mau tanya saudara, berapa banyak yang takut dengan keadaan hari-hari ini? Enggak ada yang takut ya? Saya takut loh. Yang takut angkat tangan. Puji Tuhan ya, begitu saya bilang saya takut langsung semua ikut. Takut juga. Tetapi ketakutan itu harus membuat kita semakin berjaga. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi bahkan 5 menit ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan bangsa ini juga. Dengan keadaan politik yang seperti sekarang kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Tapi dengan semua keadaan yang terjadi, biar membuka mata rohani kita melihat. Ya, banyak orang yang datang mengeluh, Bu, kenapa begini Bu, kenapa dunia semakin sulit, kenapa saya bilang firman sedang digenapi. Sebagai anak Tuhan kita nggak usah bertanya, lakukan bagianmu. Lalu apa bagian kita hari-hari ini yang harus kita lakukan? 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata demikian. Baca sama-sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, bayangkan loh, supaya kamu dapat berdoa. Untuk berdoa pun ada syaratnya. Ya, siapa yang hari-hari ini sudah tidak bisa berdoa? Ada loh orang gak bisa berdoa lagi. Saya sudah penat Bu, kepala saya. Sampai doa saja sudah tidak bisa saya Bu. Ada yang mengalami hal ini hari-hari ini? Saudara, ayat ini berkata ternyata untuk kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan kita harus menyadari bahwa kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Amin. Kalau bicara tentang kesudahan segala sesuatu mungkin ada yang bilang gini, mesti mau ngomong kiamat lagi. Kalau dengerin khotbahnya Bu Debbie itu mesti kiamat akhir zaman, kiamat akhir zaman. Udah khotbah kayak begitu aja masih banyak yang gak tobat. Kalau kita bicara tentang kesudahan segala sesuatu, mungkin kiamat masih lama, mungkin. Padahal kan Yesus bilang juga gak ada yang tahu. Dia datang seperti pencuri kan. Tapi kalau bicara tentang kematian, kesudahan hidup kita nih gak ada yang tahu. Tadi barusan ada temen sama-sama orang Poso, dia datang ke hotel. Ketemu saya sebentar. Bu sorry saya gak bisa lama-lama, baru dapat kabar anggota persekutuan kami meninggal. Kenapa? Covid, umur berapa? 48. Yang kepala-kepala 4 kayaknya lagi banyak di absen hari-hari ini. Saya juga kepala 4 loh. Jadi jangan ngomong tua loh kalau ngomong mati ya. 48 Bu, iya, dan lagi tunangan baru mau menikah.
Tapi ternyata Tuhan bawa dia ke pernikahan yang lain. Ya sudah, itu yang terbaik. Kalau bicara tentang kesudahan segala sesuatu, yang namanya mati itu di depan kita loh. Apalagi dengan hari-hari ini kan. Kita masih dengar orang baik-baik tiba-tiba, waduh ini COVID saudara. Nggak lama-lama loh. Begitu terinfeksi, katanya apalagi yang sekarang ini kan. Itu muntah-muntah, langsung sakit badan, langsung lewat. Ya, harusnya membuat kita takut. Mendorong kita untuk bertobat dan mencari Tuhan, harusnya. Tapi masih banyak orang loh hidup dengan perselingkuhan, bersinah, masih nyaman saudara, masih nyaman. Hidup dengan kedagingan. Saya berdoa di sini tidak ada bapak-bapak yang berselingkuh lagi di luar sana. Amin bapak-bapak. Tidak usah angkat tangan. Ya kalau ada yang angkat tangan kita baptis ulang nih. Kita rendam 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Masih ada loh orang-orang yang dengan sombongnya mereka hidup dalam dosa, menikmati ya kenajisan, percabulan. Masih banyak, bukan cuma ibu-ibu, bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu. Ya tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bapak Pendeta Petrus sambil makan kita ngobrol. Iya ya, berbicara tentang hari-hari ini banyak kejatuhan. Makanya kita bilang kalau konseling itu ya, jangan yang laki-laki konseling perempuan kata Pak Petrus. Nanti yang tadinya mau konseling jadi konsleting. Tapi saya bilang sama Pak Petrus, hati-hati juga loh Pak. Sekarang laki-laki sama laki-laki juga perlu dicurigai. Ya di Jakarta banyak loh yang begini ini. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari iblis. Jangan pakai dalih apapun. Apalagi di akhir zaman kita lihat sudah semakin disahkan. Ini tantangan bagi gereja Tuhan. Akhirnya kita... Bahkan terakhir saya baca ada satu statement ya, kekristenan ini dianggap melanggar undang-undang hak asasi manusia. Kenapa? Karena melarang LGBT, pernikahan sesama jenis, itu kan hak manusia. Pada akhirnya nilai-nilai kebenarannya akan bergeser dengan nilai-nilai dunia yang mulai digantikan, orang mulai menghalalkan segala cara. Saya mau beritahu kita semua hari ini kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Supaya kita tidak terbawa arus. Saya bersyukur lewat pelayanan saya di YouTube beberapa orang. Terakhir ini banyak sekali orang datang mengaku, Bu saya seorang homoseksual. Saya dengar khotbah ibu. Saya takut Bu, saya mau bertobat. Apakah saya bisa diselamatkan? Saya bilang bisa. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau engkau mau, engkau bisa. Apa yang harus saya lakukan? Mulai dari awal kamu ya kalau bercermin di depan cermin bilang sama dirimu sendiri. Sebut namamu. Ya misalnya siapa? Ya saya tidak mau menyebut nanti salah lagi. Di sini ada orangnya ya. Misalnya Joni, nggak ada nama Joni kan? Kalau ada saya ganti Bambang. Ada lagi saya ganti Joko. Tapi kayaknya di sini di daerah-daerah Jawa ini kan jarang Joni ya. Di Manado di daerah timur itu banyak Joni ya. Jadi kita pakai Joni saja. Saya bilang kalau kamu bercermin depan cermin perkatakan bilang Joni kamu itu laki-laki. Tatap dirimu dan ngomong kamu diciptakan Tuhan sebagai laki-laki. Kembalikan penciptaan Tuhan yang semula. Kamu tuh laki-laki Joni. Lalu dia mulai mempraktekkan saudara. Tiap hari dia berdiri di kaca dia bilang, Joni kamu tuh laki-laki. Ih dia muntah-muntah. Diserang loh sama setan loh. Satu kali dia telepon saya pagi-pagi. Bu saya boleh telepon ibu sekarang? Penting Bu penting. Saya iya kalau penting cepat sekarang. Dia telepon, Bu saya memperkatakan diri saya di cermin. Saya muntah Bu, saya mual-mual Bu. Saya bilang bukan varian baru kan? Karena sekarang ini ciri-ciri varian baru dengan antara COVID dan bokek itu beda tipis. Ya,
Orang COVID pusing, bokeh juga 7 keliling. Ya, kalau yang COVID itu demam, yang bokeh adem panas. Benar nggak saudara? Ya, kalau yang COVID nggak bisa nelen, ya, nggak bisa makan. Kalau yang bokeh nggak ada yang mau dimakan. Hampir mirip kan? Ya, kalau yang COVID sesak napas, yang bokeh apa orang Jawa bilang? Ngep-ngepan. Ya, nahan napas saudara. Saya bilang teruskan. Tapi saya mau muntah Bu. Kalau mau muntah lari ke toilet. Muntahin gak apa-apa sambil ngomong dalam nama Yesus. Dia lakukan saudara. Saya layani dia lewat telepon. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup bekerja. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, engkau harus tahu hari-hari ini kita semua terpanggil menjadi pekerja di ladangnya Tuhan. Menjadi pengerja, menjadi penuai di akhir zaman tidak bisa. Itu bukan hanya pekerjaannya Pak Petrus, bapak-bapak pendeta di tempat ini. Itu pekerjaan kita semua yang dipanggil. Kalau saudara mau dapat mahkota. Selama kita ini mengasihani diri dengan semua persoalan kita, maka kita tidak akan pernah melihat mujizat terjadi. Tapi ketika engkau mulai menanggalkan persoalanmu dan lihat jiwa-jiwa di sekelilingmu. Karena kita dipanggil untuk bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Kita ini enak saudara. Saya bilang Tuhan, yang kemarin kita kena COVID Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya mati itu untung, berarti tugas saya sudah selesai. Mati itu enak loh saudara. Mati itu untung kata firman Tuhan. Saya tidur nyenyak banget. Lalu ada suara yang bilang begini. Kalau kamu terusin tidurmu, kamu mati. Saya gak pengen bangun. Karena enak banget tidur itu. Suara itu bilang kalau kamu terus tidur, kamu mati loh. Rasanya saya gak pengen bangun karena enak banget. Tiba-tiba saya bangun, kenapa? Saya ingat suami saya nanti kawin lagi. Bangun saya. Ya bukan apa-apa ya. Anak saya masih kecil-kecil. Kalau dia nikah sama perempuan yang benar gak apa-apa. Kalau salah nikah, kasihan anak saya. Saya bangun, Tuhan saya belum mau mati. Saya gak mau suami saya kawin lagi. Tapi yang pasti itu mati itu enak saudara. Gak percaya? Ada yang mau nyoba? Tapi yang pasti Alkitab bilang mati itu keuntungan. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, dalam perkenanan Tuhan tuh enak. Gak ada yang perlu kita takutkan. Mau COVID ini bervarian sampai 10.000, 100.000. Hei, kuasa Tuhan tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Gak ada yang perlu kita takutkan. Kita bisa berkata, bagiku hidup Kristus. Mati adalah untung. Saya cuma bilang sama Tuhan, hidup saya ini sekarang hanya bagi jiwa-jiwa. Setiap hari saya tuh menerima orang konseling saudara. Tapi yang alay-alay saya gak mau terima. Makanya saya selalu bilang saya tidak menerima dukungan doa. Saudara datang sendiri sama Tuhan. Tidak ada pendeta hebat yang bisa tolong saudara. Yang ada Tuhan yang hebat. Dan ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Baru engkau akan bisa berkata, wow, Tuhan tuh dahsyat. Tuhan tuh ajaib. Begitu banyak kesaksian yang masuk hari-hari ini Bu. Saya ini ada masalah, saya sakit Bu. Tadinya pengen telepon Bu Debbie. Tapi saya ingat Ibu bilang jangan minta-minta dukungan doa. Doa sendiri. Lalu saya mulai berdoa Bu. Saya mengalami Tuhan Bu. Saya sekarang disembuhkan Tuhan. Siapa yang tolong? Tuhan kan. Bukan saya. Tapi imanmu bersama dengan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini sudah dekat. Kalau bicara kiamat masih lama oke. Tapi bicara tentang kematian hari-hari ini gak ada yang tahu. Mari kita persiapkan hidup kita. Karena itu bagaimana saudara untuk kita bisa mempersiapkan hidup di waktu-waktu yang sudah dekat ini. Karena itu dikatakan kuasailah dirimu. Seorang pemenang yang luar biasa itu adalah bukan orang yang berhasil mengalahkan orang lain. Tapi seorang yang dikatakan pemenang yang luar biasa itu orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri.
Siapa yang harus kita kuasai? Alkitab berkata kuasai dirimu. Enggak ada satu orang pun yang bisa mengubah engkau selain dirimu sendiri bersama dengan Tuhan. Saya dulu ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, saya hidup dengan semua kemauan saya. Saya lakukan apa yang saya mau karena saya pikir itu adalah sebuah keuntungan, sebuah kebahagiaan bagi saya. Tapi saya semakin terjebak, jatuh makin dalam, terperosok. Pada akhirnya saya mau bunuh diri. Hidup saya hancur. Setan datang tuduh, hidupmu sudah hancur, mati aja, bunuh diri aja. Tapi saat itu Tuhan datang dan Dia mengasihi saya. Alkitab berkata karena begitu besar kasih Kristus akan dunia ini. Dia selamatkan kita bukan karena perbuatan baik saudara dan saya. Tuhan datang kepada saya tahun 95. Ya, waktu itu teman-teman saya bilang gak usah bete, nikmati aja dunia. Hidup ini kan singkat, nikmati dunia. Alkitab berkata yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Bapa tapi dari setan. Apa yang ada di dunia ini cuma 3, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Cuma 3 ini yang ada di dunia kata firman Tuhan. Dan semua yang ada di dunia ini bukan berasal dari Bapa tapi berasal dari iblis. 3 hal ini. Barang siapa hidup mengikuti dunia ini dia akan binasa. Saya dulu mengikuti dunia, keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian. Itu semua ada di dalam diri kita. Semua kita punya daging. Tapi Tuhan berkata, Alkitab berkata, matikanlah. Kuasailah dirimu dari segala keinginan dagingmu. Hari ini, kalau masih ada di antara saudara yang masih hidup dalam percabulan, kenajisan, bertobat, tinggalkan. Tinggalkan saudara. Jangan ada alasan apapun. Soalnya istri saya itu cerewetnya minta ampun. Selingkuhan saya manis. Pendiam, saya bilang itu masih masa promosi. Masih iklan. Kalau sudah selesai masa promosinya, lebih cerewet dari istrimu. Ya, saudara, demikian juga ibu-ibu. Sekarang ini luar biasa saudara. Ada ibu-ibu di Jakarta konseling sama saya, Bu, saya selingkuh. Suami ibu tahu? Enggak. Udah berapa lama? 7 tahun. Pinter banget ibu menyembunyikan dosa itu 7 tahun suami gak tahu. Kok bisa Bu? Iya Bu, soalnya selingkuhan saya namanya Ani. Saudara mengerti? Mereka menjadi pasangan lesbi. Ini ngeri akhir zaman ini. Dunia itu benar-benar sudah, ya iblis dengan permainan yang begitu rupa. Kenapa ibu bisa lakukan itu? Sekarang itu lihat yang lesbi itu bukan yang rambut-rambut pendek kayak saya loh. Ya, kalau dulu kan orang lesbi rambutnya pendek, gagah perkasa, mirip-mirip saya begini. Saya ini wanita tulen loh. Ya, saya sampai pernah ada bapak-bapak itu WA ke saya, Bu, dulu saya suka nonton khotbah ibu. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Dimarahin istri saya. Kenapa? Kata istri saya, kamu jangan nonton Debbie Bachir itu, dia tuh transgender. Oh haleluya. Saya dituduh transgender. Saya bilang, siapa yang ngomong itu Pak? Saya melahirkan anak loh Pak. Kalau transgender tuh gak bisa melahirkan loh. Bapak ini dapat isu dari mana saya transgender? Jangan dikembangkan, saya tuntut loh Bapak di pengadilan loh. Saya asli perempuan loh Pak. Dia ternyata saudara, dia bilang saya pernah lihat di YouTube. Jadi suami saya itu bikin YouTube. Saya pernah wawancara seorang transgender. Suami saya bikin judul begini, kesaksian Debbie Bachir, transgender bertobat. Ya dia enggak salah saudara, yang salah suami saya itu. Tidak ada komanya, tulisannya Debbie Bachir, transgender bertobat. Jadi dia cuma lihat judul, dia tidak melihat isinya. Istrinya bilang, nih baca nih judulnya, jangan dilihat. Oh haleluya.
Ya, jadi kalau saudara mendengar di luar ada desas-desus saya transgender, ya tolong diklarifikasi. Saya ini wanita tulen. Ya, saya melahirkan anak. Saudara, saya ketemu beberapa orang konseling yang lesbi. Itu bukan rambut-rambut pendek loh. Rambutnya panjang, benar-benar wanita. Tapi jadi pasangan lesbi. Coba dunia sedang terjadi apa hari-hari ini? Kita harus tahu bahwa ada penghukuman, ada penghakiman yang akan Tuhan lakukan ketika orang hidup. Ini perkara serius. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan anak-anakmu. Ya, anak-anak muda sekarang banyak yang berperilaku aneh. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga mereka tidak mendapat kasih sayang. Bagaimana enggak mereka memberontak dan mencari jati diri lain? Orang tua berantem terus tiap hari. Ada di sini yang tiap hari berantem? Tidak ada. Semuanya luar biasa. Harusnya. Amin. Berantem, saya sama suami itu punya komitmen. Berantem 5 menit cukup. Susah enggak? Pertama kali susah. Tapi ketika kami mau komitmen melakukan firman, tidak susah. Sekarang kami malah nggak pernah berantem ya saya. Iya nggak saya? Ya, benar saudara. Ya jangan orang yang menguasai diri. Makanya saya suka bilang juga nih. Kadang orang di gereja itu hebat saudara. Kalau bahasa roh tinggi, wah hebat di gereja. Di rumah kalau berantem juga bahasanya tinggi. Mending kalau saudara berantem pakai bahasa roh. Bener, itu bahasa roh dipakai waktu mau berantem. Jadi memang kamu tuh dasar. Lah itu kan sekalian kita usir setan. Bener gak? Saya serius ini, saya tidak bercanda loh ini. Karena ada begitu banyak orang hebat di gereja waktu nyanyi puji-pujian. Kekristenanmu itu gak dinilai ketika engkau duduk di bangku gereja ini. Ini semua lagi kudus semua ini. Tidak ada yang merokok. Tidak ada yang mabok. Tidak ada yang berantem. Tapi ketika engkau keluar dari gedung gereja ini. Disitulah baru dilihat kekristenan yang sesungguhnya. Ada orang yang tanya sama saya, Bu. Kalau pelayanan di daerah-daerah itu sering ada yang kerasukan enggak? Oh banyak di daerah. Kerasukan lagi puji-pujian kerasukan. Kalau di kota-kota besar ibu pelayanan di gereja masih ada enggak yang kerasukan? Saya pikir-pikir enggak ada loh. Iya di kota besar hampir enggak ada orang kerasukan. Dulu pernah di Jakarta saya pelayanan di satu gereja. Jemaatnya juga ribuan. Lagi puji-pujian ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya udah mau lari mendoakan pelepasan saudara. Saya lari gitu saya mau doakan dalam nama Yesus. Istrinya bilang, Bu enggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Saya kira kerasukan saudara. Ternyata epilepsi. Ya. Lalu dia tanya kenapa Bu? Kalau di kota besar tidak ada orang yang kerasukan. Di desa-desa banyak yang kerasukan. Saya berpikir itu iya ya. Roh Kudus kira-kira jawabannya apa Roh Kudus? Roh Kudus kasih saya hikmat. Kalau di kota besar itu setan sudah tidak bekerja. Cuma kontrol. Saudara ngerti? Di gereja begini setan udah gak kerja, dia cuma kontrol. Lancar Joy, lancar bro. Lanjutkan. Jemaat banyak, sip. Penuh, oke. Biarin mereka rajin ke gereja ibadah. Yang penting hidupnya gak berubah. Kita gak usah buang tenaga gangguin mereka. Kenapa? Dagingnya aja udah gede. Daging sama setan tuh gak ada hubungan. Ini daging. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perselisihan, itu daging. Jangan engkau tengking, setan ketawa. Ini perbuatan daging. Setan itu cuma menunggangi aja. Makanya ada orang selingkuh, saya bilang, kamu kenapa selingkuh? Udah punya istri, punya suami, kenapa masih selingkuh? Gara-gara setan Bu. Setan protes loh. Kata setan enak di lu, sial di gua.
Benar-benar setan bilang sudah tidak ada tempat aman di dunia ini. Manusia lebih setan dari setan. Jangan salahin setan, kuasai dagingmu. Kita diberikan kuasa ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan. Roh yang ada padamu, kata firman Tuhan. Hei, tidak tahukah engkau roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam hidupmu? Wow. Kalau roh itu yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam diri kita, apa yang dia tidak sanggup lakukan bersama dengan kita, saudara? Persoalannya engkau mau gak bertobat? Engkau mau gak diubahkan? Ada niat gak dari kita yang kita tahu hari ini apa yang belum beres? Kita datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan ubahkan aku. Aku suka marah-marah Tuhan. Aku mau berlatih supaya aku jadi orang yang gak marah-marah Tuhan. Aku suka selingkuh Tuhan. Ya, kalau saudara tahu saudara jatuhnya di situ, ya hindarilah daerah itu. Jangan main Facebook, jangan main Instagram kalau nggak kuat-kuat iman. Apalagi kumpul-kumpul reuni. Kalau reuninya nggak ada artinya, nggak usah. Karena banyak perselingkuhan terjadi sekarang karena kumpul-kumpul. Akhirnya terjadilah hal-hal yang diinginkan. Ada oma-oma di Jakarta telepon saya, Bu, saya mau konseling Bu. Saya ketemu di satu persekutuan. Saya bilang, sekarang aja oma saya ada waktu. Enggak, nanti aja Bu Debbie pulang, saya minta nomor HP. Saya bilang, saya ada waktu Bu, oma 5 menit cukup, oma ngomong aja sekarang. Enggak, saya enggak tega Bu. Orang konseling kok enggak tegai, kenapa ya? Saya kasih nomor HP saya, begitu pulang dia telepon, Bu, saya oma yang tadi. Ibu doakan saya Ibu, saya dengar khotbah Ibu Bu, saya mau mengaku Ibu saya jatuh. Saya bilang makanya oma kalau jalan hati-hati. Licin, apalagi masuk kamar mandi hati-hati kepleset. Oma punya tulang itu sudah rawan, kalau jatuh bisa patah. Bukan itu Bu jatuhnya. Jatuhnya apa? Saya selingkuh, astagfirullah subhanallah. Oma umur berapa? 65 tahun. Tapi memang oma-oma sekarang itu kan eksis di dunia maya. Oma sekarang di TikTok Oma-oma umur 70 TikTokan. Sekarang lihat oma-oma bawaannya tongsis. Kemana-mana live. Hai. Akhir zaman memang. Memang akhir zaman saudara. Ya, sampai ada oma-oma bikin TikTok. Kamu jangan ketawain oma kalau oma TikTokan. Oma pernah rasa muda seperti kamu, tapi kamu kan belum pernah rasa tua kayak oma. Lebih baik kamu berdoa supaya umurmu panjang bisa seperti oma. Ting 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 oma TikTokan. Saya ketawa lihat itu TikTokan oma-oma begitu. Inilah sebabnya saya tanya oma selingkuh? Oma minum vitamin apa? Ini gara-gara mungkin masa pandemi ini orang minum vitamin terus makanya jadi begini ini juga. Saya ketemu, jadi ceritanya begini Bu. Cucu saya itu bikinin saya Facebook. Terus sama cucu ditanya, Oma punya kenalan gak waktu sekolah dulu? Oh ada, siapa Oma? Yang disebutin nama mantan. Orang kalau ditanya teman dulu yang diingat siapa? Mantan. Di sini tidak boleh ingat-ingat mantan, amin. Berbahaya itu. Akhirnya oma sebut nama mantannya sama cucunya dicari. Opanya ternyata gaul punya Facebook juga. Lalu diajar sama cucunya, Oma caranya chatting begini Oma. Oma tiap hari chattingan sama mantannya. Saya merasa berdosa Bu Debbie. Ya sudah bukan baru di Facebook. Sekarang Oma tutup itu Facebook. Daripada Oma tidak kuat iman. Oma itu harusnya jadi pendoa Oma. Kenapa Oma mainan Facebook terus selingkuh. Tapi gak apa-apa lah baru di Facebook. Itu Oma tinggal di mana? Di Kalimantan. Oma di Jakarta. Ya sudah baru di Facebook Bu. Makanya saya mau ngaku. Kenapa? Bukan cuma di Facebook, kami sudah beberapa kali ketemu dan melakukan.
Ngeri loh saudara. Saya bilang, Oma ikhtifar, ingat umur Oma. Ikhtifar Oma, astagfirullah, saya yang takut lihat Oma. Sebentar lagi di absen. Kalau udah mulai umur-umur kepala 6 ke atas tuh udah harus siap-siap loh. Dia bilang, makanya Bu, saya tuh, Oma ketemunya di mana? Jadi kalau kangen dia terbang dari Kalimantan, booking hotel di kota. Oma datang ketemu di hotel. Padahal kami nggak ada niat loh Bu lakukan apa-apa, cuma ketemunya di hotel. Adanya bantal sama guling. Coba jangan aneh-aneh ya saudara ya. Beresin hidupmu ya saudara, ini sudah hari-hari terakhir. Kuasai dirimu di dalam segala hal. Jadilah tenang kata firman Tuhan. Saudara, orang itu tidak mungkin tenang kalau dia ada dosa. Dosa itu pencabut damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Ayat ini berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan di dalam damai sejahtera itu ada ketenangan di dalam hati. Coba saudara praktekkan, kalau orang ada dosa tidak mungkin hidupnya tenang. Dosa apapun, percabulan, perselingkuhan, kepahitan, yang pahit-pahit hati, saya mau bilang bertobat, lepaskan pengampunan. Bukan zamannya lagi kita pahit, kita harus beres dengan diri kita sendiri. Supaya kita bisa menjadi penuai di akhir zaman. Bagaimana Tuhan bisa pakai engkau kalau engkau belum beres dengan dirimu? Bereskan diri kita. Yang ada kepahitan dengan orang tua, dengan ipar, dengan kakak, dengan adik, beresin. Cukup, jangan jadi orang Kristen-Kristenan. Tuhan panggil kita untuk hidup kita ini diubahkan, amin. Tinggalkan yang pahit-pahit. Orang itu kalau hidup pahit saudara, ya, semua jadi pahit. Tidak akan dia bisa melihat sesuatu yang manis. Karena memang dari akarnya sudah pahit. Bikin muka jadi tua. Biar saudara mau perawatan pakai skincare mahal. Kalau hatimu penuh kepahitan dan iri, dengki, kebencian, tidak ada guna. Ya, saya sering bersaksikan, saya sering pakai contoh. Satu kali saya doakan orang, suruh datang ke rumahnya. Saya datang ke rumah ibu ini. Waktu saya datang yang ketemu kakaknya, dia bilang, saya tanya, ini rumahnya ibu ini? Ibu-ibu juga saudara, dia bilang, iya betul. Ada perlu apa? Saya mau datang diminta berdoa buat ibu itu. Dia bilang, situs apa? Saya bilang, sini pendeta. Kan dia tanya situs apa? Saya bilang, sini pendeta. Masuk, duduk. Saya duduk saudara. Saya bilang, ibunya mana ya? Lagi mandi. Terus dia duduk nemenin saya. Jadi situ pendeta? Iya. Berarti situ punya kuasa dong. Maksudnya? Ya berarti kan situ bisa baca saya. Maksudnya gimana ya? Ya baca saya. Dalam hati saya kalau ada tulisannya saya baca. Lah gak ada tulisan suruh baca apa? Tapi memang orang itu kalau pahit hati agak begini saudara. Bener loh, engkau terus-terusin jadi gila loh. Saya bilang maksudnya apa ya Bu? Ya kan situ pendeta, bisa baca saya dong. Maksudnya saya nebak hidup ibu, iya. Gampang banget kan? Saya ingat firman Tuhan bilang. Seperti air mencerminkan wajah. Demikianlah hati orang itu mencerminkan mukanya kan. Ya orang model kayak begini kan gak mungkin hatinya itu manis. Karena segala sesuatu itu meluap dari hati. Kalau hatinya busuk yang keluar busuk. Kalau hatinya pahit yang keluar pahit. Dia bilang, coba situ baca saya. Saya bilang maaf ya Bu. Karena ibu yang minta ya. Tapi saya agak menjauh saudara. Karena ini orang gila begini ini saudara ya. Sakit jiwa ini. Saya bilang karena ibu minta ya saya bilang ya Bu. Kayaknya ibu banyak kepahitannya di hati ya. Ibu banyak disakiti dan dikecewakan oleh orang. Sambil saya berjaga-jaga. 2 saja. Kalau dia dijamah Roh Kudus dia nangis. Tapi kalau tidak dia lempar
pot bunga di kepala saya. Jadi kita hamba Tuhan itu juga harus berhikmat. Saya sambil menjauh sedikit, saya bilang, ibu kayaknya banyak kepahitan ya, banyak gini ya. Tiba-tiba dia nunduk saudara, tiba-tiba dia mulai menangis. Dalam hati saya, yes, Roh Kudus bekerja. Dia bilang, iya bu, yang sakiti saya bukan orang jauh bu, keluarga sendiri. Dalam hati saya, memang orang yang menyakiti itu pasti orang yang punya hubungan dekat. Saya belum pernah layani orang kepahitan, saya bilang, ibu kepahitan sama siapa? Sama sopir angkot bu, enggak ada. Atau sama tukang beca, belum pernah. Kepahitan sama suami, sama kakak, sama adik karena hubungannya dekat. Akhirnya dia nangis, saya rangkul saudara. Saya bilang, bu, Tuhan mengasihi ibu. Wah makin jadi, makin nangis. Malah dia jadi pasien pertama saya. Ternyata tuayan itu menguning. Dimanapun saudara bisa temukan tuayan loh. Apalagi hari-hari ini. Yesus bilang perhatikan sekelilingmu. Kalau kita sendiri belum beres dengan diri kita, bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang lain? Akhirnya saya peluk dia nangis saudara. Saya berdoa, Tuhan jamah Bapak, biar kasih-Mu memenuhi kehidupannya. Dia nangis saudara, dia nangis. Setelah nangis dia diem. Saya bilang, bu gimana hatinya? Dia pelong saudara, dia tanya, bu ibu namanya siapa? Udah beda, tadi kan situ siapa? Dia tanya, ibu namanya siapa? Saya balas, situ. Lah kok roh pahitnya pindah ke saya ya? Saya bilang, nama saya Debbie bu. Oh terima kasih ya bu ya. Ternyata dia itu sudah tidak pernah nangis. Orang tuh kalau pahit tidak bisa nangis. Saudara-saudara tidak menangis 1 bulan. Hati-hati loh, jiwamu tuh tertekan loh. Tuhan menciptakan kita dengan air mata itu supaya kita bisa menangis. Tapi banyak orang saking pahitnya, dia udah gak bisa nangis. Coba saudara ingat kapan terakhir kali engkau menangis? Kalau engkau sudah tidak menangis, menangislah. Pulang nanti nangis. Di mana? Di hadirat Tuhan. Nangis di mana? Ikut mesbah doa di Debbie Basjir TV. Tolong like dan subscribe. Ya, benar saudara. Kita diberi Tuhan emosi, kita nangis. Ternyata dia sudah lama tidak nangis, makanya tertekan. Begitu sudah selesai nanya nama saya, oh Ibu Debbie terima kasih ya Ibu. Ibu mau minum apa? Saya jawab, boleh nih kopi. Tapi kalau dia tanya saudara, minum apa? Jangan jawab kopi, keluar kopi pakai sianida. Maka matilah kau. Kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena ada hati yang terluka. Semua pembunuhan, semua sesuatu yang keras itu keluar dari hati yang terluka. Saudara lihat bangsa kita. Di atas bangsa ini ada begitu banyak orang yang terluka. Ini tugas apa? Tugas saudara dan saya. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi penuai kalau kita belum beres dengan diri kita. Karena itu ayat ini berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi kalau kita baca ayat ini jadilah tenang, siapa yang bisa menenangkan diri kita? Kita sendiri, enggak ada orang lain. Jadilah tenang. Waktu engkau takut, perkatakan kepada dirimu, jadilah tenang. Ketika Daud ada dalam pelarian, dia pergi ke Gua Adulam. Di sana yang ikut sama dia saudara ratusan orang-orang yang punya hutang dikejar-kejar debt collector. Orang-orang yang lagi punya masalah rumah tangga, orang-orang yang lagi dalam kesukaran yang besar ikut sama Daud. Padahal Daud sendiri juga lagi dalam masalah besar melarikan diri. Ketika keluarganya tahu Daud ada di gua itu, papa mamanya nyusul lagi datang sama Daud. Daud harus ngurusi dulu. Papa mama kamu gak bisa ikut-ikut aku dalam pelarian gini. Dititipilah papa mamanya dulu. Kalau Daud tidak berhasil menjadi orang yang menguasai dirinya. Karena itu dia menulis di Mazmur. Aku percaya Tuhanlah penolongku.
Ini sebuah statement yang keluar dari orang yang sedang berusaha menguatkan dirinya sendiri. Aku percaya Engkau Tuhan penolongku. Keadaannya bilang, enggak, kamu enggak mungkin ditolong, kamu mati dikejar Saul. Aku percaya Engkaulah pemegang kehidupanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini perkataan-perkataan yang Daud ucapkan untuk menguatkan dirinya. Hari-hari ini apa yang bisa menguatkan kita, saudara? Firman Tuhan. Ayo perkatakan firman. Ayo ucapkan firman. Saudara dapat melakukannya dengan berkata, aku percaya ketika iblis datang menyerang engkau bertubi-tubi, masa depanmu gak tahu gimana. Saya hari-hari ini melayani. Ada banyak orang yang mau bunuh diri. Karena takut menghadapi hari depan ini. Hari-hari ini tuayan tuh banyak. Kemarin saya dapat telepon saudara dari Kanada. Dia WA saya, ibu, saya boleh telepon ibu? Saya mengucap syukur. Khotbah ibu berhasil membuat saya tidak jadi bunuh diri. Saya langsung, oke, telepon saya sekarang. Ya, telepon saudara. Kalau yang begini-begini saya semangat layani. Tapi kalau yang bu, saya bulan depan jatuh tempo, itu hubungi bank. Jangan hubungi saya, karena saya juga tidak dapat menolong saudara. Ya, saya bilang, oke, sekarang telepon, dia telepon. Bu, tadinya yang sering dengar khotbah ibu itu istri saya. Saya nggak pernah dengar khotbah ibu. Tadi itu istri saya putar khotbah ibu, saya sambil lalu bu. Beberapa hari ini saya sudah punya pikiran mau bunuh diri, saya mau terjun dari apartemen. Pas saya lewat tadi di ruang keluarga, istri saya lagi putar khotbah ibu. Pas saya lewat, pas ibu ngomong gini, sekarang orang-orang mau bunuh diri tuh goblok, nggak usah bunuh diri juga mati kok. Nanti juga mati, entah kena COVID atau kena apa juga pasti mati. Cuma itu saudara, dia lewat, dia dengar itu, tiba-tiba dia disadarkan. Lalu dia tuh berlutut, dia masuk di kamar, dia nangis. Dan akhirnya dia bilang sama istrinya, saya mau dengar lagi. Lalu dia dengar semua khotbah-khotbah saya, dia bilang, saya dilawat Tuhan bu, saya nonton akibat dosa tersembunyi. Itu saya bu, saya melakukan dosa tersembunyi, saya jatuh dalam kenajisan. Dan hari-hari ini iblis sedang menuduh saya, hidup saya kacau. Saya gak tahu masa depan saya mau bagaimana dan dosa itu mengejar saya. Bayangkan loh, dosa tidak akan pernah membuat Anda tenang. Karena itu hari ini, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, bereskan hidupmu saudara. Lalu dia minta saya doakan buat dia. Saya bilang, Pak, jangan punya pikiran bodoh untuk bunuh diri. Dia bilang, benar yang ibu ngomong, saya ingat-ingat terus, benar. Gak usah bunuh diri juga mati kok. Jangan ada pikiran bodoh. Saudara, saya melihat hari-hari ini gelombang penuaian orang bertobat. Jadi tidak semua dari pandemi ini dampaknya buruk. Ada dampak yang positif, orang-orang bertobat saudara. Pemberitaan Injil itu sekarang kita melihat dengan adanya media. Setiap malam saya ada mesbah doa. Di satu tayangan pertama, 1 jam pertama yang masuk di live chatting itu 14.000. 14.000 itu padahal satu akun YouTube itu, satu channel itu, satu keluarga loh yang nonton. Setelah 1 jam pertama 25.000. 30.000, besoknya itu 50-60.000. Kita membutuhkan gedung segede apa untuk menampung orang 60.000 setiap hari. Pagi dan malam setiap kali saya tayangkan mesbah doa dan mesbah syukur. Saya tuh bersyukur, saudara, sebelum masa pandemi ini 2 tahun yang lalu, Tuhan itu mendorong saya beritakan Injil di media. Itu yang saya dapat. Saya bilang, Tuhan, media tuh di mana? Saya mau menyerahkan diri saya, tapi di mana? Saya bilang ke suami, Tuhan itu suruh saya bergerak di media tuh di mana ya? Aku ini merasakan Tuhan tuh suruh saya bergerak di media di mana? Suami saya bilang, ya pasti TV lah. Saya cari teman saya yang kerja di salah satu TV swasta di Jakarta. Kalau saya mau syuting khotbah, apa aja syaratnya? Pertama, ibu harus bikin 10 episode. Kedua, harus sesuai standar kami, jadi pakai studio kami.
Tapi satu episode 6 juta, jadi 10 episode 60 juta. Saya tanya, udah pasti tayang? Belum, dilihat dulu. Waduh, jadi kalau nggak tayang ya nggak bisa. Udah buang 60 juta belum pasti tayang. Saya tuh nggak jadi, saya mundur. Saya berdoa, Tuhan tunjukin saya Tuhan. Saya punya kerinduan bahwa saya di tempat di mana Tuhan tuh berada. Saya enggak mau melayani, ternyata saya sudah ketinggalan dengan pergerakannya Tuhan. Kita harus bergerak bersama dengan Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang bergerak. Lalu saudara, tiba-tiba saya pergi ke Bali pelayanan, saya ajak mami saya ketemu sama satu orang di kafe. Kita janjian di situ, saya lihat orang lagi syuting di situ. Saya tanya sama produsernya duduk di samping meja saya, Pak, ini syuting apa? Buat acara TV Bu, di mana? Di TV apa? Di YouTube. Loh emang bisa? Ibu gak tahu, sekarang semua udah beralih ke YouTube. YouTube ya Bu, lintas budaya, lintas agama, lintas benua, lintas negara. Waduh saya pikir, ya juga ya YouTube itu masuk di kamar-kamar tidur pribadi. Waduh itu kalau firman Tuhan bisa diberitakan, saya pulang ngomong ke suami saya sudah dapat petunjuk dari Tuhan. Saya harus pergi ke Bali loh untuk menemukan petunjuk ini. Suami saya bilang apa? Kita bikin channel YouTube. Suami saya gini, opo meneh. Saya bilang jangan bilang gitu, ini dari Tuhan loh. Akhirnya ya sudah dia ikuti, kita syuting pakai alat yang seadanya. Kadang pakai HP saya, tayang saudara. Apa yang Tuhan taruh saya share. Waktu tayang tema khotbah akibat dosa tersembunyi. Saya kaget karena saya kasih nomor HP di situ. Nomor HP yang mau konseling. Orang saudara konseling. Dari jemaat, pengerja, full timer sampai pendeta. Ternyata banyak sekali yang menyimpan dosa-dosa tersembunyi. Pada pengakuan dosa. Saya cuma terheran-heran, aduh ternyata orang Kristen. Ngeri-ngeri kasus-kasusnya itu, ternyata benar kalau ada sinetron tulisannya diangkat dari kisah nyata. Itu benar banget. Lebih ngeri kisah nyatanya daripada sinetron. Itu terjadi, akhirnya saudara dari situ benar. Ketika awal tahun masuk 2020 terjadi pandemi 2020. Saya tuh melihat di situ Tuhan bekerja. Iya, udah habis waktu saudara. Tuhan bekerja ya. Saya melihat di situ jiwa-jiwa, orang datang saudara. Bahkan bukan cuma dari Kristen. Beberapa dari agama yang lain. Ibu, saya pengen mengenal Tuhan Yesus. Ketemu sama saya di Jakarta. Di mana Ibu, di mana yang paling dekat mall mana? Saya datang sekarang. Pokoknya kalau untuk jiwa semangat saya. Baptis saudara, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan adanya ini saya percaya. Yesus berkata dia tidak akan datang sebelum Injil ini diberitakan sampai ke seluruh dunia. Dengan adanya media ini, Injil diberitakan sampai ke seluruh bumi. Karena itu bersiap-siaplah. Waktunya tidak lama lagi, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Saya undang para imam musik. Mari kita bangkit berdiri.